Saddam Hussein mengalami kekerasan fisik yang berat dari ayah tirinya, sebuah pengalaman traumatis yang memaksa dirinya untuk meninggalkan rumah pada usia muda. Ia kemudian pindah ke Baghdad untuk tinggal bersama pamannya. Pengalaman awal ini, yang penuh dengan ketidakadilan dan kesulitan, secara signifikan membentuk karakter dan kepribadiannya di masa depan. Selama masa pertumbuhan Saddam, Irak dan Timur Tengah mengalami perubahan besar, terutama setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Peristiwa sejarah ini menciptakan latar belakang politik yang sangat kompleks dan bergejolak, yang akan mempengaruhi kehidupan dan keputusan Saddam di masa depan. Pada tahun 1957, Saddam bergabung dengan Partai Ba'ath yang saat itu masih tergolong kecil. Namun, keterlibatannya dalam partai ini berfungsi sebagai batu loncatan yang mengantarkannya menuju kekuasaan yang lebih besar di Irak. Ini menunjukkan bagaimana ambisi politiknya mulai terbentuk sejak dini. Situasi politik Irak pada akhir tahun 1950-an sangat tidak stabil, dipenuhi dengan persaingan sengit antar berbagai partai politik, termasuk Partai Ba'ath dan Partai Komunis Irak. Ketegangan ini menciptakan ketidakpastian dan konflik yang signifikan di negara tersebut, yang menjadi arena di mana ambisi Saddam mulai berkembang. Setelah upayanya untuk membunuh Qasim gagal, Saddam melarikan diri ke Suriah dan bergabung dengan cabang Partai Ba'ath di sana. Tindakan ini menandai pergerakan awalnya dalam dunia politik yang lebih luas, dan menunjukkan kepiawaiannya dalam beradaptasi dengan situasi yang berubah. Perkembangan karir politik Saddam dalam Partai Ba'ath semakin pesat setelah ia berhasil melarikan diri dari penjara pada tahun 1966. Disinilah ia mulai menduduki posisi penting dalam partai, mengukuhkan dirinya sebagai tokoh yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika politik Irak. Revolusi 17 Juli 1968 menjadi momen krusial bagi Saddam. Dalam peristiwa ini, ia diangkat sebagai wakil presiden Irak, yang menjadi titik awal bagi pengukuhan kekuasaannya secara signifikan. Momen ini menandakan pergeseran besar dalam lanskap politik di Irak. Dengan langkah agresif, Saddam mengambil kebijakan untuk menasionalisasi industri minyak Irak pada tahun 1970-an. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara secara substansial, tetapi juga memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial di negara tersebut. Perubahan dalam kebijakan luar negeri Irak terjadi saat Saddam menjalin kerjasama dengan Uni Soviet, sehingga mengurangi ketergantungan pada kekuatan Barat. Strategi ini tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomatiknya, tetapi juga mengakibatkan ketegangan yang lebih dalam dengan Amerika Serikat dan mengubah dinamika di wilayah utara Irak. Setelah merebut kekuasaan pada tahun 1979, Saddam melakukan pembersihan dalam Partai Ba'ath untuk menghilangkan semua pesaing politik yang dianggapnya mengancam. Tindakan keras ini, meskipun berhasil menegakkan kendalinya, juga mengakibatkan penurunan hubungan diplomatik dengan Suriah, menciptakan jurang pemisah di antara dua negara yang sebelumnya terjalin dekat. Di tahun 1980-an, Saddam berusaha menciptakan kultus kepemimpinan di Irak dengan menggambarkan dirinya sebagai penerus Raja Nebukadnezar. Patung-patung dan gambar-gambar Hussein tersebar luas, membentuk citra dirinya yang sangat terpuji di mata rakyat Irak, walaupun pada kenyataannya, ini adalah upaya untuk menutupi kebijakan represifnya. Perang Irak-Iran dimulai pada tahun 1980, menyusul revolusi Iran yang memicu ketegangan regional. Saddam percaya bahwa ia akan mendapatkan dukungan dari negara-negara Barat. Namun, perang ini justru menjadi konflik yang sangat berdarah dan berkepanjangan, berlangsung selama 8 tahun. Dukungan Barat terhadap Irak selama perang tersebut mencakup bantuan finansial dan material, meskipun secara resmi tidak ada perjanjian antara Irak dan Amerika Serikat. Motivasi di balik dukungan ini adalah untuk mencegah kemenangan Iran, yang menjadi perhatian utama bagi kekuatan Barat di kawasan tersebut. Kampanye Al-Anfal yang diluncurkan oleh Saddam pada tahun 1988 membawa akibat fatal dengan menyebabkan kematian antara 50.000 hingga 100.000 orang Kurdi. Selain itu, banyak orang Kurdi yang dipindahkan secara paksa dari tempat tinggal mereka, menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di bawah rezimnya. Saddam Hussein, dalam upayanya untuk menyelesaikan utang yang menumpuk, menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Tindakan ini memicu reaksi keras dari negara-negara Barat, serta membuka babak baru dalam sejarah Irak yang menunjukkan salah perhitungan besar dari dirinya. Perang Teluk pertama dimulai pada Januari 1991, ditandai dengan serangan udara yang diikuti dengan invasi darat. Meskipun Saddam mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, pasukannya dengan cepat dikalahkan, menunjukkan betapa tidak efektifnya strategi militernya saat menghadapi kekuatan global. Meskipun ekonomi Irak memburuk,
Saddam Hussein tetap berhasil mengukuhkan kekuasaannya, terutama karena tidak adanya ancaman nyata dari negara tetangga. Hal ini memberinya kesempatan untuk memperkuat rezimnya, meskipun kondisi sosial dan ekonomi rakyatnya semakin memprihatinkan. Kekuasaan Saddam semakin diperkuat dengan memanfaatkan sentimen religius yang mulai tumbuh di Irak, yang sebelumnya lebih memiliki karakter sekuler. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana dia mampu menyesuaikan strategi kekuasaannya untuk mempertahankan dicengkeram rezimnya, dengan menekankan sisi religius dalam kepemimpinannya. Anak-anak Saddam, Uday dan Qusay, memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat kediktatoran. Mereka dikenal dengan tindakan kekerasan dan penindasan yang brutal, dengan Uday khususnya dikenal karena perilaku sadisnya yang meresahkan masyarakat dan menambah ketakutan di kalangan rakyat. Setelah Perang Teluk, Saddam Hussein semakin tidak kooperatif dengan Inspektur PBB, yang memicu kekhawatiran internasional mengenai keberadaan senjata pemusnah massal. Sikap ini menjadi salah satu alasan yang mendasari tindakan militer AS selanjutnya. Serangan teroris Al-Qaeda pada tanggal 11 September 2001 menjadi titik balik yang memicu tindakan militer AS di Afghanistan, dan kemudian berfokus pada Irak. Konsekuensinya, AS mengklaim bahwa Saddam dekat dengan memperoleh senjata nuklir, meskipun tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Saddam Hussein akhirnya ditangkap setelah operasi besar-besaran, dan diadili oleh Pengadilan Khusus Irak. Proses pengadilan ini syarat dengan kontroversi dan berakhir dengan vonis mati, suatu hasil yang mencerminkan kompleksitas dan ketegangan yang menyelimuti akhiran rezimnya. Ini menampilkan sisi kemanusiaan yang aneh dari seorang diktator, memberikan gambaran yang berbeda dari sosok yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang kejam. Setelah eksekusi Saddam, harapan akan transformasi demokrasi di Irak tidak terwujud. Sebaliknya, negara itu malah terjerumus ke dalam anarki dan konflik, menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Irak pasca rezimnya dan memperlihatkan bahwa penghilangan kepemimpinan otoriter tidak serta-merta menghasilkan stabilitas. Meski ditentangnya invasi AS pada tahun 2003, tindakan tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan brutal Saddam. Namun, kekacauan politik dan ketidakstabilan yang ditinggalkannya terus menjadi masalah yang membayangi Irak hingga saat ini, mengingatkan kita akan dampak jangka panjang dari kepemimpinan yang otoriter.